Selamat datang dalam video ini yang mengangkat isu penting tentang kesetaraan gender dan hak-hak yang sama untuk semua. Dalam peradaban manusia, perempuan seringkali menghadapi tantangan dan ketidakadilan. Namun, saat ini, kita memahami bahwa semua gender memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan diberdayakan. Mari kita menjelajahi bagaimana peradaban lama memperlakukan perempuan dan bagaimana pemahaman tentang kesetaraan gender telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ayo bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih adil dan inklusif untuk semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Alasan pertama, peran tradisional. Pada masa kolonial di Indonesia, perempuan pribumi seringkali hanya dilihat sebagai pengurus rumah tangga. Mereka terjebak dalam peran tradisional yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan hak-hak sebagai manusia. Kolonialisme tidak hanya menghasilkan penindasan politik dan ekonomi, tetapi juga mengakibatkan marginalisasi perempuan pribumi dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam perlakuan yang seringkali tidak adil, dan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk menciptakan perubahan yang berarti, penting bagi kita untuk menggugah kesadaran akan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Alasan kedua, pergundikan. Selain peran tradisional, praktik pergundikan menjadi salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan dalam peradaban lama. Perusahaan dagang Belanda VOC yang dominan di Hindia Belanda memperkenalkan praktik pergundikan sebagai bagian dari strategi ekonominya. Perempuan pribumi seringkali menjadi objek pergundikan, dijadikan nyai, gundik, bagi orang Eropa atau Timur Asing. Pergundikan tidak hanya membatasi kedudukan mereka dalam masyarakat, tetapi juga mengorbankan martabat dan kebebasan perempuan tersebut. Dalam konteks ini, pergundikan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang menunjukkan ketidaksetaraan gender yang dalam praktik perdagangan kolonial. Praktik pergundikan tidak hanya mengeksploitasi perempuan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan keluarga tradisional. Perempuan yang terperangkap dalam pergundikan seringkali dipisahkan dari keluarga mereka dan kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia. Mereka tidak hanya menjadi korban dari sistem yang merendahkan martabat mereka, tetapi juga harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai nyai. Oleh karena itu, dalam memahami sejarah pergundikan, kita diingatkan akan urgensi untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender dan melawan segala bentuk eksploitasi yang merugikan perempuan. Dengan demikian, kita dapat membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat dan memastikan hak-hak asasi manusia dihormati tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. JJ, alasan ketiga, diskriminasi ganda. Diskriminasi ganda merupakan fenomena yang dialami oleh perempuan Indonesia di era kolonial. Identitas mereka sebagai perempuan pribumi menyebabkan mereka terpinggirkan dalam struktur sosial yang didominasi oleh kekuatan kolonial. Perbedaan status sosial antara perempuan Eropa, Eurasia, dan perempuan pribumi menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap keduanya. Perempuan Eropa cenderung mendapatkan hak-hak yang lebih besar dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sementara perempuan pribumi seringkali terbatas pada peran-peran tradisional yang kurang dihargai. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sistemik yang melanda perempuan pribumi dan menegaskan perlunya perubahan dalam menjunjung prinsip kesetaraan gender. Diskriminasi ganda tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap kesempatan dan sumber daya, tetapi juga memengaruhi citra dan martabat perempuan dalam masyarakat. Perempuan Indonesia di era kolonial seringkali dihadapkan pada stereotip dan stigma yang merendahkan, baik sebagai akibat dari status sosial maupun gender mereka. Keterbatasan ini tidak hanya merugikan perempuan secara individual, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui pemahaman akan dampak diskriminasi ganda, kita diingatkan akan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan yang didasarkan pada gender.
Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Alasan keempat, keterbatasan pendidikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kedudukan perempuan dalam peradaban lama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pada masa itu, perempuan seringkali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan formal karena dianggap hanya akan bekerja di rumah. Pemikiran ini mengakibatkan pengabaian terhadap potensi dan aspirasi perempuan dalam mengembangkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat. Pada masa itu, perempuan seringkali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan formal karena dianggap hanya akan bekerja di rumah. Pemikiran ini mengakibatkan pengabaian terhadap potensi dan aspirasi perempuan dalam mengembangkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat. Keterbatasan pendidikan bukan hanya membatasi kemajuan perempuan secara pribadi, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Keterbatasan pendidikan tidak hanya mempengaruhi akses perempuan terhadap kesempatan dan pekerjaan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan formal cenderung memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi yang penting untuk memajukan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Akibatnya, mereka rentan terhadap eksploitasi, pengucilan sosial, dan ketergantungan ekonomi pada pihak lain. Oleh karena itu, melalui pemahaman akan dampak keterbatasan pendidikan, kita diingatkan akan pentingnya memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi perempuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Alasan kelima, praktik budaya. Praktik budaya dalam peradaban lama juga berperan dalam memengaruhi kedudukan perempuan dengan ketidakadilan. Beberapa budaya kuno bahkan mengadopsi norma-norma yang merugikan perempuan secara sistematis. Sebagai contoh, di beberapa masyarakat kuno, seperti di Athena kuno, bayi perempuan seringkali dibuang atau bahkan dibunuh, sementara bayi laki-laki dijaga dengan baik. Praktik ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang dalam dan mengakar dalam struktur budaya dan sosial masyarakat pada waktu itu. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana praktik budaya dapat mempengaruhi kedudukan dan perlakuan terhadap perempuan, serta untuk melawan segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada gender. Praktik budaya yang merugikan perempuan tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketidaksetaraan gender yang diinternalisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi dapat mengakibatkan pembatasan terhadap potensi dan aspirasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga dapat memperkuat struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui pemahaman akan dampak praktik budaya yang merugikan perempuan, kita diingatkan akan pentingnya membangun kesadaran dan tindakan kolektif untuk mengubah norma-norma budaya yang tidak adil dan merugikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Alasan keenam, keterbatasan hak. Perempuan dalam peradaban lama seringkali mengalami keterbatasan dalam pengetahuan tentang hak-hak mereka dan kedudukan sebagai individu yang merdeka. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, sistem sosial yang patriarkis, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi. Akibatnya, perempuan seringkali tidak menyadari hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Keterbatasan ini menciptakan lingkungan di mana perempuan rentan terhadap penindasan, eksploitasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Keterbatasan hak bagi perempuan tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
Ketidakadilan dalam hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini juga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperjuangkan pemberian hak-hak yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, dan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai manusia. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya bagi semua individu. Sebagai masyarakat modern, kita hidup dalam era di mana kesetaraan gender dihargai dan didorong. Namun, penting untuk diingat bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender belum selesai. Kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Mari bersama-sama terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa dunia ini menjadi tempat yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.